saya masuk di Flanela, memang dunia rekaman. Jadi begitu saya isi dari gini. Wow, saya sudah main taping, maksudnya begitu, dengerin katanya. Masuk nggak menurut kamu kalau lagunya kayak gini? Saya langsung, terus kamu ngapain? Ya kepinginnya ekspresif. Ya karena aku kan nggak tahu harus apa. Tiba-tiba suruh dari lagu, suruh ngisi gitu loh. Akhirnya saya belajar. Oh, kemungkinan kalau lagunya begini, menurut saya belajar itu ngisinya seperti ini. Oh, nggak usah sing angel-angel, mungkin ada angel di bagian ini atau not yang ini gitu. Tapi kalau live tak hajar Pak lagu. Tak hajar live selawan nanti pimpinan sampai tapi kalau bisa sesuai lagi gitu, menyesuaikan lagunya. Nah, saya tadi bilang kalau ngomong idealis, Mas. Nah, saya punya skill kasarnya, terus ada lagu itu. Oh, gimana caranya ya? Aku suka karena saat itu aku dipelajari blues, pentatonic seperti itu untuk di gitar. Jadi tak masuk cara-cara bermain gitar di situ, teknik itu. Jadi kalau ada kolaborasi begini mungkin ada teman-teman band lain juga jangan ngomongin genre, Mas. Iya. Saya ini sebenarnya tuh duta all genre loh. Duta all genre. Iya, wes Bapak. Gimana Pak Ganjar ini? Takut duta all genre. Duta all genre. Bagaimana Pak Ganjar? Betul ya? Iya. Setuju. Iya, Pak Ganjar aja setuju loh. Iya dong. Jadi beruntung sekali di Roadcast ke-11 ini saya ketemu dengan iki lek ngomong no band pop alay ya wis Flanela. Jangan salah, Mas Ayu itu tahu nggarap di Twitter aku ndelok lho di video. Sewangan lho koyo Petrusi, mainnya. Tiba-tiba gitar Fendernya sudah di Ibanez lho. Ibanez lawas ya, iki untuk Ibanez iki ya. Ya setidaknya dua genre yang sangat kontra kan. Welcome to Broadcast Open Space. 3, 2, 1. Open your eyes. Open your eyes. Buka mata, buka hati, buka celana. Bukan ya? Bukan. Yang penting menjaga hati. Oh iya benar. Apalah artinya mata ini berwarna putih, hitam itu semuanya hanya semu. Pak, minjam ya? Kebetulan ini Endorse dari Elton John Foundation. Elton John itu pemainnya Portugal. Bukan. Iya kemarin baru dipulangkan itu loh. Oh iya. Elton John itu petinju itu loh. Bukan ya? Kamu jangan gladra kamu. Iya, kamu jangan gladra. Kali ini kita ketemu lagi di Pak, ini hitungannya episode ke berapa jadinya? Lupa. 11 ya? Iya. Gak kroso aku sendiri 11 podcast, enggak. Bangga deh kocok. 11. Tangan sedap. Iya. Pasti lali. Iya. Pasti lupa dia. Ya, di podcast sebelumnya sengaja saya memang tidak mau berurusan dengan musik karena saya rasa banyak hal-hal lain di luar musik yang saya perlu ketahui. Tapi kayaknya enggak nutup-nutup saya, jadi saya balik lagi ke musik. Sekarang kebetulan sudah sama dua gitaris keren yang dimiliki Kota Malang ini. Yang satu lagi ini yang tak lain adalah Siapa aku? Ayi, gitarisnya Flanela. Flanela coy. Aku bisa. Bad Falling in Love. Iya. Oh, tahu kan padahal laguku gak terkenal blas kan, ngerti aku. Pemene aku orang sing ro. Yang satu lagi ini gitarisnya Karat, Ega Tama. Ega Karat namanya ya. Ega Karat. Tayeng ya. Dan saya punya soundtrack khusus untuk malam ini. Boleh saya nyanyi dulu sebentar? Sebentar aja loh, Pak. Boleh. Titik kalimat tok.
Isi gitaris iki lho. Wes salah. Sejak engkau mendua, hancurkan tempat ini. Oh ya, bisa di medley ya? bisa. Keren. Jadi Saya kolaborasi saya. hancurkan tempat ini. Saya nggak tahu, nggak mau tahu sejak engkau mendua saya hancurkan tempat ini. Jangan nanti saya kerja di mana kalau dihancurkan ini. Kan lirik lagu Pak. Oh iya, Ya. aku. Ya. Ya. Kenapa saya undangnya adalah dua gitaris, yang satu lebih mirip ke vokalisnya Red Hot Chili Pepper dan yang satu lebih mirip Pak Ganjar. karena memang untuk di podcast kali ini saya ingin sesuatu yang ini kontrasnya itu dapat gitu loh. Kontras ya, kayak TV aja, sekalian brightness-nya juga. Iya kan ada Iya. kontras, brightness, terus ambe iku apa sepaneng. Apa itu sebenarnya? Iya itu kalau udah pusing itu Iya, ya. iya, karena gambarnya burak. Iya, jadi yang satu ini gitaris band mang sih aku ekspektasiku death metal. Tiba-tiba sekali ketemu jarine heavy metal. Padahal dia ya tahu ngetokno album akustik. Yang benar genrenya apa Mas? Karat itu. Genrenya saya itu aliran Kenalkan dulu musik. dong. Kenalkan dulu. Kenalkan Oh, dulu. iya, nama saya Ganteng. Saya biasa dipanggil Ganteng karena para saya ganteng. Ya. Ya itu. Enggak enak loh. Iya. Ini biar jualan gitu. Iya. Ganteng, Nggak ganteng apa-apa. aku. Iya. Kita bertiga Kamu nih. Super Iya, ganteng. Iya. Super. Kita ini orang ganteng semua nih. Iya. Tinggal kalian speknya cari yang mana. Iya, tergantung pemakaian. Iya. Dan kebutuhan. Kita Ya. speknya masing-masing berbeda, tapi kita adalah mewakili kualitas-kualitas cowok Indonesia yang kalian butuhkan. Wow. Iya. Jadi efek kepalanya gede. Iya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Jadi Ega ganteng ya? Ya. Ganteng gitarisnya Teyeng. kok Teyeng? Banyak orang manggilnya gitu guyonane, Mas. Teyeng itu Tak terima drummer, aja. dhisik drummer loh. Aku kenal aku. Hah? Ambek Teyeng drummer. Hah? Apa itu? Oh iya, tahu aku. Drummer Rocky biar. Oh iya, Teyeng. Oh, Teyeng. Nama panggilannya juga Teyeng, tapi nama aslinya enggak tahu aku. Wong lawas iku ya. Cik salah. Nova stop. Jangan rasa-rasa. Iya. Eka Karat. Ya. Yang satunya lagi Mas Ayi Ayi, bandnya apa Mas? Flanela. Flanela. Yes. Ya, Flanela. Ya. Itu band yang Mau sambil bro, Mas? Perlu kan? seru ta. Oh iya, berarti podo mbek aku mure. Yo. Kalian ngerti berarti seumuran ya? Ya iya. Iya. Ya oke ya. Aku ngerti ya gak saumuran nih. Ya sik tak cek podo. Iya. Itu masih Muda ya. nah, juniornya kita. Oh iya. Anaknya berapa, Mas? Jangan Ya, dibocorkan. ya, jangan enggak Iya, boleh, iya. enggak boleh. Tapi yang jelas saya nggak akan mempermasalahkan yang satu kayak Red Hot Chili Pepper, yang satu kayak Pak Ganjar. Tapi saya lebih ke fokus ke ini. Ini kan kalian itu bagaikan band yang kontras ya. Nah, kontrak. Iya, yang Maaf. Utisnya nanti kena kakinya nanti. Oh iya, kamu kok berat ya? Saya curiga. Ganteng saya. Iya. Saya ganteng saya. Waduh. Aduh, masa aku pakai gara-gara kayak kacamata di Elton John wis to speaker. Aduh. Kan kamu kan mewakili, bisa saya bilang kamu itu gitaris musik keras ya. Cadas Iya. gitu. Kayak batu itu loh keras. Iya, cadas kamu itu. Waduh pokoknya acaranya aja yang saya tahu Gerbang Berkarat. Iku terus mari ono maneh iki Apa? Lupa kan? Itu kalau udah usianya begitu hostnya ya gitu. Suka lupa. Iya, lupa ya. Iya. Sudah lah, itulah. Iya, sudah. Pokoknya kamu itu musik keras ya. Iya. Dan Mas Ai ini
yang musik melo-melo gitu kan. Yes. Ya. Ya. Tapi dulunya gini loh kalau main itu, festivalan dibalik-balik gini loh kalau main. Masa? Iya. Senior ya? Bos. Beliau ini senior ya? Cuman senior ini. Tuwek. Sebenarnya enggak. Pemilihan di tuwek, senior, apa legend? Tuwek aja. Tuwek aja. Iya. Padahal apa-apa wis. kita seumuran semua. Jadi dan aku yakin kalian ini jarang ketemu di satu panggung ya. Iya. Pernah saya diundang. Takis only. Band saya waktu launchingnya Flanela. Lola iya. Iya. Kok Takis Only? IO-nya. Oh iya, oh iya, oh iya, iya. Kan? Oh iya. Betul. Saya Ada itu, acaranya. Oh iya, ini benar. separuh aku Wikipedia, jadi apa yang sudah ada di posting di Facebook itu semua sudah terremind semua dalam otak saya. Oh iya. Oh, itu jadi Flanela launching, Ya. kamu Supporting opening? ya. Iya, wis. support. dan Iya, support. maksudnya kamu ikut meramaikan. Ya. Iya, saya bangga waktu itu diundang band yang besar. Ya? Iya, bangga itu. Iya. Mm-mm. Terus ini kita mau ngomongin apa? Tadi kamu kan kita udah briefing tadi ya. Tadi tuh biasanya itu loh saya kalau datang ke sini itu loh saya yang diinterview sama Eka. Terus kok baru kali ini saya datang saya yang menginterview kan. Jadi tadinya itu saya bingung siapa briefing siapa. Oh gitu, nggak apa-apa dong. Itu namanya persaudaraan. Di dunia broadcast itu beliau ini waduh panutan saya sekali. Panuan yang bener ya bukan? Bukan panutan. Waduh. Terus apa nih Iki kan pengen bahas apa? pembahasannya? Tentang apa ya? Oh ini Mas Ayi kenapa milih musik itu pop? Kenapa saya musik keras? Katanya gitu. Iya. Ini gimana lupa? Kak rugi aja nih aku duwe tamu program director iki. Gimana sih ini kok bocor ini gimana nih? Aku iki mek ngetes kon niku kapasitasku sebagai program director iku ya Memang apa? anak-anak Scorpio tuh pinter ngeles ya. Iya. Iya. Waduh, jangan. Kalau masalah band kayaknya saya sudah bosen ya, Mbak. Iya. Oh iya. Saya bener. juga sudah tahu Iya, band iya. kalian itu Iya, kayak apa itu saya wis melontok kabeh. Ngetes aku ya. Jadi ceritanya apa Beda. nih pembahasan? Nah, saya Politik kepingin- atau budaya Enggak. atau Saya ingin membahas dari sisi awalnya dari ini aja. Saya itu biasanya bab 1 itu biografi. biografi? Iya, jadi tolong ceritakan biografi Anda masing-masing. Biasanya tamu saya 1 baru kali ini 2 kan. Spesial berarti kita nih. Spesial untuk khusus di acara yang ke-11 ini karena saya sudah mencapai prestasi 10 seri di sebelumnya dan saya mendapatkan hadiah mic baru dari Pak Produser. Terima kasih Pak Produser. Keren. Iya, jadi ini saya nggak nyari mic ini. Nyari ya? Kemarin pakai bambu ya berarti ya? Pakai toa. Iya pakai tawa. Iya. Kayak jamrut. Iya, terus habis itu saya kalau ngomong gini. Pengumuman kepada warga saya umumkan untuk sholat Jumat nggak usah rajin-rajin, kalau bisa 1 minggu sekali saja. Jangan lebih. Oh ya memang benar. Benar. Itu kan setiap Jumat. Iya. Iya. Iya benar ya. Hampir saja dia itu. Iya. Apa? Saya tuh suka untuk di jurang memang ya kan. Iya. Tapi yang mau nyomasi tidak jadi Iya, ternyata. sih. Ternyata iya, benar. benar ya. Jadi dari sisi personality aja lah. Iya. Ketika Ega memutuskan dengan genre musik kerasnya yang kayak batu, terus Mas Ayi dengan musik melonya, itu apakah sebenarnya dari deep from your heart masing-masing itu sebenarnya punya perbedaan dalam hal idealisme? Pertanyaannya berat sekali. kan Ini seru. podcastnya Dedi kalah ini. Oh, kalah. Saya bahas di situ tentang Saya jawabnya juga bingung ini ya apa ini ya. Ya. Dari Mas Ayi dulu. Mas Ayi dulu ya. Iya. Mas Ayi dulu itu kan saya di era awal 2000 itu mendengar Flanela. Terus
oh band cengeng, oh band pop, oh yo ngene iki, yo lek gak lagune gak ngene gak mungkin sama Rebu Mayor label. Ya. Itu yang ada di dalam otak saya dulu pada saat awal. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa loh, iya, enggak apa-apa. Ya, tapi saya iri kok iso yo dek Rebu Mayor label bandku ora. Sudah dengar singlenya? NDP. Oh, projectnya. Jangan dulu belum saya rilis, jangan disenggol dulu itu. Oh, belum dirilis. Belum dirilis. Nanti tapi saya waktu ngerilisnya saya pastikan Flanela sama Karat ikut meramaikan ya. Oke, siap. Mengerikan sekali. Oh iya. Iya. Horor ini ya nanti pasti horor nih. Waduh. Aduh pokoknya. Launchingnya semacam rumah hantu kayaknya. Pokoknya ini antas sebel banget lah. Ya, jerit malam lah pokoknya. Iya. Acara saya itu. Mas Ayi, ceritakan biologinya dulu. Asal mula kok tergabung di Flanela bagaimana, terus dengan genre pop yang terkesan cemen pada saat itu. Padahal Malangnya kota. Iya. Jadi gini, Mas. Mbak Mas. Enggak, saya cantik nih. Saya kepang memang tapi enggak gitu. Gitu, Nek. Iya. Kalau idealis sama kebetulan, jadi gini, ceritanya itu sebuah proses. Saya itu proses. Jadi saya nggak ada kepikiran untuk rekaman, bakal ke Jakarta bikin, belum. Saat itu aku ada di studio salah satu, boleh ngomong? Boleh, nggak apa-apa. Di salah satu studio Kangean. Iya. Ya. Nggak apa-apa. Jadi saat aja. itu kita saya support semua kok. Sebenarnya saya juga nggak tahu. Saya kepinginnya itu sekolah yang berbau pendidikan saat itu. Tapi kok sekarang dijalanin di musik sampai saat ini. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi dulu itu bermain musik, bermain gitar itu adalah hobi saya. Hobi waktu SMP, SMA gitu. Terus saya bercita-cita ingin jadi dokter saat itu. Wah, masuk iya, loh bener, Mas. Saya kepingin. Dokter gitar berarti sekarang. Bukan. Ada kan? Oh iya. Produksi anak. Iya. Ya Doki itu. Bahaya. Iya. Kamu mau jadi dokter ya? Dulunya. Iya. Dokter kandungan lagi. Sekolah mempeng Mas aku, Mas. Jawa gak apa-apa ngomongnya asik kayak ya wis ya Jawane gak apa-apa lah. Wong penontonnya dhewe iki paling sebagian besar arek Malang kok. Oh iya, siap. Saat itu memang aku kepinginnya itu sekolah, Mas. Sekolah kepingin. Kebetulan kenapa kok aku kepingin niat untuk masuk ke fakultas kedokteran. Itu karena ngelihat di TV itu saat aku SMA itu kok di TVRI, saat itu TVRI. Profesor dokter. Main pianonya keren sekali. Profesor dokter. Waduh, main gitarnya enak sekali saat itu. Tapi kalau nggak salah itu TVRI orang-orang Bandung, Jakarta saat itu. Mungkin keren ya kalau waduh dokter tapi hobinya musik saat itu. Ya wis lah aku mempeng Mas aku sinau kelas 3 itu gak masuk UMPTN aku, Mas. Gak masuk UMPTN. Stres, Mas. Sakit hati aku. Pada saat itu juga belum ada jalur mandiri ya. Ya, saya kan maaf ya sebentar, maaf ini off the record tapi nggak tahu. Iya. Saya juga bukan anak pejabat atau anak dokter. Saya hanya sekolah gitu aja. Pokoknya pokoknya sampai daftar ke kedokteran gak keterima. Iya, begitu intinya. Ya pacar anjene. Koyoke kanca-kancaku iku 10 sing daftar kedokteran sing keterima paling gak lebih tekan loro anjene. Ya. Tadi itu Mas enggak stres wis. Bukan stres cuman kayak aduh, nunggu setahun lagi mau UMPTN gitu. Nah, kebetulan saat itu saya nongkrongnya kelas 3 sering diajak ke studio Kangean. Ya. Akhirnya kenal teman-teman situ, main musik sama-sama. Akhirnya ya wis lah aku tak sambil menunggu setahun lagi atau 3 bulan sebelum UPTN lagi, aku tak main band wis, aku seneng-seneng lah gitu. Akhirnya nggak kuliah. Nah, saat itu perjalanan itu aku akhirnya suruh ngajar ngajar apa? Ngajar gitar. Oh ya. Bukan karena saya ini enggak, karena saat itu yang ownernya itu budal haji. Jadi nggak ada yang pegang, saya disuruh di situ, Mas. Jadi kenal kamu sebaik lah teman-teman situ. Itu tahun 99 berarti. Tahun 2000 saya ikut UPTN lagi, nggak masuk mana, Mas. Aduh, mungkin ini jalannya nggak tahu ya, Mas. Mungkin ini jalannya udahlah wis. Akhirnya
kok nggak lama waktu aku ngajar, Kidnap itu datang ke datang atau enggak ya, telepon atau masalah. Butuh gitaris. Butuh gitaris. Aku ono lagu. Lah kan saat itu memang aku kan nggak tahu, belum mengenal diriku itu main musik apa ngerok. Diajari itu Van Halen oke. Lalu ada lagi lama Van Halen, Mr. Big, Halloween kan seperti itu saat itu. Iya. Kalau metal di rumah, ayah saya suka metal Sepultura gitu-gitu. Loh iya di rumah. Pokoknya seperti itulah. Jadi akhirnya saya masuk ke Flanela dengan genre lagu kebetulan memang pop. Sebenarnya nggak pop juga sih, nggak harus milu. Karena single pertamanya tuh yang membuat orang jadi milu. Single pertamanya apa? Bila Engkau. Pasti orang ini band milu. Gitu. Iya. Kalau kita konser Bila Engkau itu dirusak-rusak dewi biar arek. Gimana caranya nggak terlalu milu atau cowok banget walaupun lagunya Minyi. Apa mana sing versi NDP ku ono iku luwih tak jur. Mumpung ono sampean aku tak ngomong pisan ya. Iya. Izin iki ngomong lho kan. Iya. Ya itu. Nah, seperti itu Mas. Jadi kalau sampean tanya idealis saya saat itu ya saya kepinginnya apa ya Mas? Jadi saat itu tuh aku itu suka rock ya aku suka. Kayak semua genre saya suka aja sih. Dangdut aku suka loh Mas. Kamu kalau saya lihat dari tekstur mukanya Tekstur lagi. Iya. Kamu suka musik ini British ya? Ya sebenarnya ya. Itu loh. Ya. Saya itu memang waktu masuk Flanela diajak Kidnap itu saya suruh dengerin kayak ya yang umum-umum Radiohead, ya, YouTube. Seperti itulah. Jadi dengerin ini tapi kalau bisa jangan kayak Simple Plan kan itu Amerika saat itu. Iya. Yang ini aja karena banyak minornya, mungkin chord-chordnya ada minor. Oh ya tak saya pelajari. Tapi ya nggak menutup kemungkinan teman-teman dengerin Limp Bizkit. Terserah mau di aransemen seperti apa. Cuman kalau cara bernyanyinya Kidnap itu memang banyak di Radiohead saat itu. Nah gitu-gitu nada-nadanya seperti itu. Oh, berarti aku harus belajar ngulik karena pada saat aku bermain musik saat itu. Apakah genre musiknya Flanela pada saat keluar di album-album pertama yang di major label itu, apakah itu adalah idealisme menurut sampean atau sampean di situ sudah menurunkan idealisme hanya bisa masuk ke major label? Itu pertanyaan yang menurut saya sampai sekarang saya belum memecahkan jawabannya karena belum pernah menanyakan ke orangnya langsung. Ya, kalau itu Mas gini, jadi saat itu saya udah ngomong tadi ya, karena saya nggak tahu, saya itu kepingin metal yang tahu tapi ya nggak sih banget, pop ya nggak begitu, tapi tak pelajari Mas cara bermain gitarnya kadang ya, oh gini, oh ini metal tuh kadang-kadang begini gitu loh, pokoknya tak nyoba lah 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, cobain ngulik-ngulik seperti itu. Jadi kalau sampean tanya menurunkan idealis, saat saya masuk di Flanela memang dunia rekaman. Jadi begitu saya isi cara gini, wow saya sudah main taping maksudnya begitu dengerin katanya, masuk nggak menurut kamu kalau lagunya kayak gini? Saya langsung terus kamu ngapain? Ya kepinginnya ekspresif ya, karena aku kan nggak tahu harus apa, tiba-tiba disuruh dari lagu suruh ngisi gitu loh. Akhirnya saya belajar, oh kemungkinan kalau lagunya begini menurut saya belajar itu ngisinya seperti ini. Oh nggak usah sing angel-angel, mungkin ada angel di bagian ini atau not yang ini gitu. Tapi kalau live tak hajar Pak lagu, tak hajar live serawon nanti pimpinan sampai tapi kalau bisa sesuai lagi gitu, menyesuaikan lagunya. Nah, saya tadi bilang kalau ngomong idealis, Mas. Nah, saya punya skill kasarnya, terus ada lagu itu. Oh, gimana caranya ya? Aku suka karena saat itu aku dipelajari blues, pentatonic seperti itu untuk di gitar. Jadi tak masuk cara-cara bermain gitar di situ, teknik itu. Nah, kalau menurunkan kualitas idealis, saya bingung ya, Mas. Aku kata ngomong idealis itu apa? Karena impiannya orang kalau masuk label jadi
Oh. Kalau masuk mayor label berarti lagunya harus lagu-lagu yang gampang. Sebenarnya juga nggak begitu-gitu juga. Saat itu saya belajar, kalaupun mungkin orang banyak menilai seperti itu, saat teknik untuk rekaman, saya kan belajar. Oh, dimasuk nomis, saya nggak tahu mas. Bodoh aku. Oh, berarti todong tuh gini, re-ampli itu seperti ini, mixing itu diajari gini. Oh, lihat. Oh, berarti gitu ya mas. Ternyata ya, walaupun cuma notnya nggak sulit, tapi nggak enak nih mas. Soundnya ini harus dicari. Berarti ada ilmu saat itu. Nah kebetulan kalau ngomong kepingin rock-rockan itu nggak ada yang ngejak mas saat itu. Kebetulan kok oleh rezeki aja. Iya, ya berjalan begitu aja, mengalir aja. Wis ketemu akhirnya kalau sekarang orang bilang wah iya gitarannya ya wis flanela gitu. Iya nggak apa-apa ya iya gitu karena aku menuangkan nggak setengah-setengah saat untuk rekaman itu jadi kayak gak cocok aku bosan gitu jadi main sampai menurut padahal ya nggak sulit mainnya nggak kena rasanya nggak masuk soundnya mungkin belajar soundnya dicariin diambilnya nah seperti itu mas jadi kalau ngomong menurut idealis bingung aku dewi saya kira lek paling seneng kamu pop rock atau bingung aku jawab mas karena menurut aku ada ilmu di dalam apa setiap musik genre itu kayak jazz ilmu jazz seperti jadi saya pikirnya di situ bukan berpikir aku paling cinta jazz wah enggak gitu aku mas apalagi kalau kita mau ngeles ya pop itu nggak melulu tentang lagu cengeng tapi pop itu artinya populer populer jadi contohnya lagu apa nih yang lagi ngetren sekarang lagunya Ambyar, berarti lagunya Ambyar sekarang bisa dikatakan nge-pop, ya kan? Benar. Oke, itu tadi sudah cukup panjang penjelasan dari Mas Ayi dan Flanela. Sekarang kita bergeser ke ini, yang musik keras ini, yang saya kenal sejak zaman dahulu kala, pertama kali kenal sampai sekarang juga musiknya nggak pernah alon lah. Iya, kebetulan di Malang mas. Kebetulan di Malang. Jadi kalau ngomong ceritanya hampir sama dengan Mas Ayi sebenarnya. Ngomong cita-cita dulu saya malah pengen jadi atlet basket mas saya mas. Wow. Iya tidak percaya kan? Loh, saya dulu itu ini dari kecil tuh dari masih SD sampai SMA itu basket toh. Jadi saya juga sempat stres gara-gara saya tuh punya punya keberuntungan di basket dulu. Tapi sekelas masih pelajar-pelajar gitu. Sekolah tim saya tuh sering juara. Terus ke Jurda, saya kalah dengan nepotisme mas waktu itu. Jadi saya stres juga saya dulu. Kalah dengan nepotisme maksudnya? Kalah dengan nepotisme. Jadi waktu itu saya kan ada beberapa dapat predikat Yois gitu, player terbaik dan apa-apa. Paling cilik aku memang mas waktu itu. Tapi seneng banget Michael Jordan, Shaquille O'Neal, zaman-zaman segitu masih ada NBA kan rame-rame nih ngono. Cuman kan kota saya bukan asli Malang, dari Bondowoso. Jadi kota kecil saya itu tidak terlalu support nang olahraga basket itu. Bondowoso, ya. Supportnya waktu itu bikin tape. Iya, bikin tape, bener sama bikin kerusuhan. Oh enggak ya? Enggak, kamu jangan gitu loh kamu. Enggak damai-damai. Yo, morotoku di Keraksan dok atau kan Bondowoso. Atuh, kan Bondowoso. Tapi hampir sama kalau Mas Ayi stres gara-gara pengen jadi dokter, saya pengen banget jadi pemain Kobatama dulu. Iya. Nah, teman tim saya itu semuanya lolos jadi pemain nasional Kobatama gitu pada waktu itu seleksi. Nah, waktu ada ke Jurda, saya kalah dengan tim lain bawaannya yang lebih kenal dengan yang kenal gitulah ya kan biasa gitu. Itu SMA itu ya? SMA ya. SMA ke Jurda SMA waktu itu. Itu udah nyentuh gitar nggak belum? Saya basis dulu. Basis. Iya, kalau basis sebenarnya saya bukan dari musik keras, cuman kebetulan Pak Le, Pak D, itu musisi-musisi rock dulu. Terus saya pernah mendengar bahwa dulu Anda di Bondowoso itu punya guru yang bernama Nonot Predator ya? Iya, itu pernah ke Bondowoso. Itu setelah kejadian basket itu. Setelah kejadian basket, ada sempat berguru sama saya stres tuh. Nonot. Kamu stres dapat guru saya. Kamu stres dapat guru ketemu Nonot. Iya, kebetulan. Nonot. It's okay, kita bahas ya. Itu bahaya itu. Iya, dia mentor kamu loh itu. Iya benar.
Jadi waktu itu sebenarnya saya tuh ikut juga hobi main musik, ikut bantu teman. Tapi saya bantu ngebas gitu, ngebas. Cuman referensinya dulu malah kaset pertama saya beli itu dulu masih Slank, Gigi, Metallica juga pernah. Karena memang lingkungannya tuh Pak Lisa itu rocker ya kan. Zaman dulu tuh dicekoi kalau nggak Mel Sandi, ya kan, Godbless, Gong 2000. Nah, mulai stres gitu kan ada juga Pak saya yang juga main lagu-lagu agak keras. Jadi dikenalin Sepultura, Obituary, kayak gitu-gitu. Tapi mereka ngambil musiknya ke black metal, Mas. Yang celonteng-celonteng itu loh. Nah, saya kebetulan suka horor. Ngono cerita nih. Karena kamu suka horor. Saya lebih suka musik black metal jatuhnya. Black metal apa death metal? Black metal. Black metal. Black metal. Pokoknya sing nganggo iku. Sama Tony Little Orchestra itu ya tau. Pokoknya enggak celonteng-celonteng iku. Ngono-ngono ya. Biasa masih ikut-ikut. Iya sing mari ngono apa nyokot-nyokot kelinci di sedot getihe niku. Nyokot koncone dhewe. Karo backing vokal Ayu tak cokot bisa. Aku mau itu. Enggak apa-apa, yang penting kamu enggak apa-apa, yang penting kamu jangan anak yang ini apa rumahnya sebelahnya Blora. Apa itu? Cepu. Bahaya. Ya. Enggak, jadi kalau ngomong keras itu juga sebenarnya yang ngalir pisan sama dengan Mas Ayi karena mungkin waktu itu kan lagi pegel-pegel ya arek nom. Jangan-jangan Nonot Predator ini yang membuat kamu sekarang jadi suka musik keras itu. Bisa jadi. Berarti dusone Mas Nono nih kayaknya. Saya terjebak di dalam sini. Dek gagal main basket terus Mario ketemu Nonot ya. Terus Mario belajar gitar ambek Nonot. Terus Mario saiki lagone gerau-gerau. Kan yo gak salah lek aku nyimpulno. Yo iki hasil didikane Nonot yo iki ngono lho. Loh, tapi aku tahu lo nggarap lagune Flanella tahu. Bilang kau, Anjeli. 3 hari yang lalu. Ya, semuanya. Semuanya sudah tahu. Akhirnya saya pas kan ke Malang gitu. Ada beberapa teman, nggak ketemu Flanella. Nggak kenal John aku gitu. Tapi ada fun fact nih, ternyata saya bangga, saya adalah orang yang masuk di salah satu fakultas di salah satu kampus yang gitarisnya itu satu kampus sama saya. Gitarisnya siapa? Mas Ayi, ini kakak tingkat saya. Ternyata di ABM. Duh, bukan di ABM. Bukan di ABM. Oh, kamu di Unmer. Nah, ternyata begitu. Cuman kan isin-isin ya awak dhewe kan saya kok ngene ayo. Wih, iki Mas Ayi ngono gitu. Ceritanya gitu. Nah, baru ketemu sama teman-teman di kampus ini, ya saya sudah ada sedikit hubungan dan sudah mulai kenal dengan beberapa teman-teman yang seneng lagu banter iku. Nah, ketemu teman-teman kampus juga diajak saya gitu. Sama temanmu. Ceritanya gitu. Temanmu yang ini ya apa jenenge? Yang Rewul. Itu loh yang itu loh apa jenenge? Harimau lho. Pawang harimau lho. Siapa? Oh, Sony. Iya. Orang metal opo urip arek iku. Itu sebenarnya anak punk, Mas, malah, Mas. Saya tuh dulu tuh ya ini cuma masa-masa dulu kan biasanya genre-genre dipisah-pisahkan. Dulu di kota saya tuh black metal, arek punk sering tukaran, Mas. Tapi aku ngeband kalau arek punk. Jadi Sony ku arek punk. Gitu. Ya wes akhirnya gawe band dari 2007 bikin band. Sebenarnya dari 2005 saya masuk. Terus 2007 ketemu Sony. Ya wes terus gitu wes. Akhirnya ya wis dipaksa ya akhirnya belajar lagi. Iya, saya ingat kok waktu Karat pertama kali kebentuk itu latihannya di sebuah studio di Sulfat itu ya. Oh iya, ingat. Iya, saya kebetulan ingat ya studionya beliau ya. Terima kasih ya. Terus orang yang juga salah satunya paling berjasa di band saya ini Mas NDP, Project NDP. Dengerin harusnya. NDP, Nova Dwi. Oh jangan. P-nya itu konotasinya banyak loh. Lama Anda kan? Iya. Anda pasti suka itu. Pentol. Gitu. Nova Dwi Patriani hostnya nih keren nih. Gitu. Ya itu perjalanan nih Mas ya. Iya. Dan alhamdulillah sampai hari ini Karat masih tetap ada. Iya. Oh Mas Ayi nggak tahu kalau saya juga ya.
dikasih gitar Mas sama Mas Nova. Makanya saya tuh harus belajar gitu kan. Saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Saya tuh punya cita-cita pengen banget Jackson Mas. Pengen banget gitar Jackson cuman nggak mampu kan ya. Masih nggak mampu pas lihat kok ini dipajang terus sih Jackson ini gitu. Setelah 2 tahun nggak 3 tahun gitu kan gelem gitar iki ya gitu. Waduh saya mau nangis tapi nangisnya lewat telinga keluarnya. Saking saya bangganya. Kon ojo salah kon aku gak ngekeki awakmu. Oh dititipi ya? Aku ngekekno gitariku nang karat. Oh gitu ya. Jadi selama tak pertegas lagi ya ini ya. Tak beban moral ini berarti saya ini. Selama kamu masih bisa menjaga karat tetap ada. Iya. Gitar Jackson itu ibarat gitar kantor lah wis ngono. Plat abang ngono lho. Berarti kalau saya berhenti dikembalikan ini. Iya lek karat buyar balekno ta. Waduh. Mulakno karat tuh sampai buyar. Oh iya. Oh. Waduh, soalnya lek mbok balekno terus marin aku bingung. Aku tambah gak iso gitaran ngono lho. Iya makanya. Saya sebenarnya setelah Jackson tuh ada Mesa Buki, Mas. Sudah. Nah, itu. Lagi. Triple Fire. Iya. Ada yang dual rectifier, ada yang Mark 5. Kamu lebih cocok yang mana? Iya. Pokoknya nggak bubar aja band saya. Iya. Aja bubar ya. Aja bubar ya. Mana nih? Iya. Saya itu bukannya sok ya, tapi ya emang kenyataan. Iya. Wah, terima kasih Mas. Ya itulah kayak gitu, perjalanannya kayak gitu. Saya dulu tuh nggak tahu ya. Saya beli barang kayak gitu tuh nggak tahu habis kebeledosan apa gitu saya kok beli barang kayak gitu. Berapa sih harganya Mas? 5 ribuan ya itu? Mark 5 itu headnya saja kalau nggak salah sekitar 27 atau 30 juta waktu itu. Oh gitu ya? Iya. Murah ya Mas ya? Murah. Itu uang jajan saya sehari. Oh iya. Saya itu kan emang gini, kalau pulang uang saya nggak habis, nggak dibukain pintu sama istri saya. Oh gitu. Jadi kebalikannya. Kapan kita ngomong ya? Aku ngerti ono wong siji sing paling mau angkel gak terima aku ngomong ini. Mr. Paijo Gundul. Mr. Paijo Gundul. Kenapa itu? Kakak ya? Iya, situ masku tak. Your brother ya? Aku kan afiliator. Your brother from American ya? Iya, aku kira sampai pawan afiliator. Iya. Iya, apa? Las ya. Oke. Kayaknya kita sudah banyak ngetabiah ya. Mulai dari genre, asal mula kalian bergitar, dan harapannya kan tetap Mas Ayi mau membesarkan Flanela. Iya, pasti. Pen, iki rungokno pen iki oleh Mbok Stabilo. Mas Ayi, apakah Anda masih bersedia membesarkan Flanela bersama Kidnap? Pasti. Ya. Pasti, ya. Nggak boleh bubar lah kalau nggak boleh bubar ya? Iya. Saya tunggu karya-karya berikutnya. Fansnya itu sudah separuh Nusantara, Mas. Iya, soalnya kalau sampai nggak ada lagi nanti saya nggak bisa ikut bocah jadi model video klip. Iya. Terus jadi lampu taman bisa kayaknya. Iya, terus Bisa sama mari main gitu ya. sama karat dengan band metalnya dan event-event yang sangat sangar waktu itu mendatangkan Kiss My L apa? Miss My Eye. Miss My Eye dari Amerika ya. Tapi memang ini Mas, Flanela sendiri itu sebenarnya punya jasa juga besar buat karat Mas. Ya. Iya, yang pertama apa kan ya akhirnya teman-teman karat tuh waktu itu berpikir ini siapa ya? Kan gini, di Indonesia itu sangat jarang band yang cross genre gitu. Kolaborasi. Ya. Nah, itu terjadi hanya di Kota Bandung waktu itu. Si Burger Kill sama Fadli. Terus ada After Koma bareng Ipang Laswabi. Nah, aku waktu itu ngide sama teman-teman aku kebetulan pernah ketemu Mas Kidnap gitu di beberapa waktu. Wih, kenapa enggak kita sama salah satu band legendaris sih? Masuk itu gitu. Akhirnya nyoba kontak-kontak Mas Kidnap gitu ya. Mas Kidnap waktu itu welcome banget gitu. Wah, itu kita terima kasih banget. Jadi waktu itu ternyata lagu itu yang memang jadi lagu paling andalan di album pertama. Hidup adalah
itu lagunya siapa Mas? Betul ya. Tahu mau Mas Kipner loh sampe. Iya, Tapi ya? saya yang selalu waktu itu ya, kenapa akhirnya kan dulu hanya mengidolakan. Terus masuk proses recording, ketemu Mas Kipner dengan pancingnya waktu itu. Aku kata mancing, tapi tak record di sini. Wih, semangat penyanyi satu ini. Waktu itu kita record itu nggak sampai 2 jam Mas. Padahal lagu itu menurut aku pakai not yang tinggi sekali buat Mas Kipner sendiri. Wih, iki lagu iki tukur banget loh, sampai mesti kena Mas aku gitu. Tapi sebelumnya saya konsultasi. Cocok wis lagu nih dengan ceritanya, spiritnya gitu sama. Oh ya. Take itu hanya berapa kali? Waduh loh. Terus akhirnya saya angkat kaki, angkat tangan, angkat kaki. Sekarang ini ya bandnya Stevie Item sama itu penyanyi wedok Isana itu juga ya. Ya benar. Jadi kalau ada kolaborasi begini mungkin ada teman-teman band lain juga, jangan ngomongin genre Mas. Iya. Ya saya ini sebenarnya itu duta all genre loh. Duta all genre. Iya, wes Bapak. Gimana Pak Ganjar ini? Tak putus dulu. Duta all genre. Bagaimana Pak Ganjar? Dulu ya. Iya. Setuju. Pak Ganjar aja setuju loh. Iya dong, harus. Jadi beruntung sekali di Roadcast ke-11 ini saya ketemu dengan iki lek ngomong no band pop alay ya wis Flanela. Jangan salah Mas Ayi itu tahu nggarap Twitter aku ndelok lho di video. Semangat lho koyo Petrusi, Ayi Petrusi mainnya. Tiba-tiba gitar Fender sudah di Ibanez lho. Ibanez lawas ya, iki untuk Ibanez iki ya. Ya setidaknya apa ya dua genre yang sangat kontra kan. Oke, ini di segmen terakhir saya mau kasih masing-masing satu pertanyaan buat kalian. Karena Anda lebih legend, Anda dulu aja. Siap, ayo. Oke. Sebutkan kebahagiaan versi Mas Ayi dan bagaimana cara Anda menikmati hidup. Bahagia ya. Ini sulit iki Mas. Ini sulit ini karena banyak sekali yang bisa membahagiakan saya saat ini, terutama anak saya. Loh, iya. Berarti ya. Betul, anak saya. Nah, itu simple support thing. saya memang support saya untuk melakukan semua yang baik itu buat dia. Terus bahagia itu kalau menurut saya jangan lelah untuk belajar bersyukur. Belajar untuk bersyukur ya, kalau kita sudah dikasih seperti ini jangan lupa untuk berdoa, menyembah. Yang saya tahu seperti itu. Ya saya praktekkan sak benda-benda belakang aku insyaallah Mas. Masih insyaallah seiling kayak gitu. Apalagi dikasih amanah anak sama yang Gusti Allah. Ya seperti itu. Jadi kalau bagaimana caranya Mas, ya itu tadi saya harus belajar bersyukur. Kalau saya sudah bersyukur kayaknya sombong saya nanti jawabnya. Tapi saya lagi belajar. Belajar untuk mensyukuri semua nikmatnya. Sedikit kalau sekarang Flanela masih vakum. Alhamdulillah. Nggak habis ini, nggak habis. Ya, amin. Alhamdulillah saya masih dikasih sisi lain untuk menafkahi anak saya, orang tua saya. Jadi ya bersyukur Mas, banyak belajar saya. Kalau ya memang double aslinya aku Mas. Iya. Cuman saya belajar sudah ya pengalaman yang dulu ya, kalau bisa diambil hikmah yang baik. Nah gitu. Kalau sekarang saya menikmati hidup ya mau saya ngeband main band karena saya nyoba untuk ngelamar kerja di mana itu enggak ada yang nerima Mas. Kok rezekinya itu selalu diam-diam, Mas Ayi bisa main di sini, Mas Ayi ini Flanela ini bisa. Sering saya itu Mas diteleponi. Kayak modelnya itu sama Gusti Allah tuh ojo khawatir. Kamu nggak perlu ojo ngomong aku lagi gak kerja gale duit. Itu kamu sombong sebenarnya. Ya sudah kamu kerja, gak usah ada limit itu. Kerja aja. Apa yang terbaik lakuin aja.
Karena sudah ada garisnya. Tiba-tiba diam, main di sini, main di Singapura ya, main di Brunei gitu. Iya, kemarin di Brunei Ya, kamu ya. walaupun bukan sama Flanela, sama Vinuki sekarang. Saya jalani aja sekarang. Kalau memang proses sekarang Flanela masih belum kumpul lagi, insya Allah ke depan pasti ada jalan. Pasti nanti. Amin. Ya pasti itu kan pasti. Sudah tak serano mas sama yang atas ya. Belajar terus, saya belajar untuk itu. Ya semoga bermanfaat obrolan ini mulut kita ya. Tapi untuk manfaatnya mas. Ya harus ada manfaatnya. Oke. Ya. Itu dari Mas Ai ya. Ya betul. Oke, sekarang dari Mas Eka dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya tadi adalah saya ulang ya supaya Anda lebih jelas. Apa versi kebahagiaan versi Mas Eka dan bagaimana Mas Eka menjalani kebahagiaan itu? Kehidupan itu supaya tetap bahagia. Kebahagiaan saya itu bertemu sampean Mas Ai gitu. Jadi iya. Ngatok kok. Enggak, bahagia itu Mas ini kalau versi saya itu suka berkawan hampir sama dengan Mas Ai sebenarnya. Saya itu sebenarnya pasrah juga dengan apa yang sudah terjadi. Jadi saya itu menerima mau misal ngomongin musik, saya nerima semua musik, saya nerima semua orang, terima semua suku, dan saya kebetulan suka berteman gitu. Berteman, dan ketika setiap orang kan mesti ono sedih gitu Mas ya. Dari sisi apa, tapi karena banyak teman gitu Mas. Jadi di sana itu banyak support gitu. Ya saya diundang di acara ini tuh saya bahagia banget gitu. Yang lama nggak ketemu saya ketemu, sampai yang sibuk banget dengan aktivitas ngonten dan segala macam, kira ketemu senang gitu. Kemarin saya sampai udan-udanan. Ya itu kan bagian dari peran kita ya toh. Yang penting aku yang paling juga membahagiakan adalah kita ini, saya kebetulan Mas Ai dan juga saya juga belajar dari sampean-sampean karena kan hidup di dunia yang menghibur orang. Iya. Gak nyolong gitu. Kita dikasih karunia sama Tuhan, kamu dikasih bakat ini untuk menghibur orang, itu yang jadi kebahagiaan Mas. Meskipun hati saya teriris, saya tetap akan iya, tersenyum. Iya benar Mas, benar. Curcol. Bukan ini ya, bukan munafik atau apa ya. Saya juga pernah nolak salah satu pekerjaan yang menurut saya itu bukan saya banget gitu. Saya sudah disediakan caranya tercepat, saya nggak mau gitu. Saya mau menikmati apa yang dulu ada guru-guru seniman yang sering kumpul saya ya kena kutukan mereka juga gitu. Jadi hidup ini wis diikuti aja, kamu suka apa kamu lakukan, insya Allah hatimu keisi kok gitu. Ya itu, iya. Kalau kiasannya semua itu nggak tentang uang, tapi walaupun uang tuh jadi media transaksi, tapi mesti ono lekon ku nganggo ati sering berat saja nih sih gitu. Tapi nek dijalani yo ono ae Mas gitu. Susah ya diteorikan apa? Susah ya Iya. Tapi ada aja ya kan. Lebih susah lagi aku poin terakhir ini. Aku harus mengcombine dua jawaban kalian untuk menjadi satu konklusi caption. Ya banyak belajar. Dikolaborasi ya. Waduh. Ayo Pak Dul. Oke, Pak Dul bekerja. Gile. Mbak Wiki. Ya. Tadi sudah ini kan? Ya. Tolong ditransfer ke otak saya Mbak Wiki. Ya. Oke. Ya. Saya komunikasi dengan Mbak Wiki. Iya. Untuk menutup broadcast yang ke-11 ini dengan tema kudu regenerasi musik koyo salah. Ganti ae lah kok ya. Kita bikin musik opo kudu regenerasi musik iki intine. Bahagianya main musik. Iya. Kok tak gantilah temane gak apa-apa. Aku kenal kok ambek produsernya. Iya. Bonus caption malam ini adalah ketika kamu sudah menemukan apa yang menjadi passion dan apa yang kamu cari dalam kehidupan kamu dan kamu melakukannya dengan totalitas, maka di situ kamu pasti akan menemukan jalan dan itu bukan menjadi sebuah sandungan sama sekali. Itu juga. Boys. Tasya. Wow.
Wis. Luar biasa. NDP Project. Gak rugi aja nih kon duwe artis kayak aku ku. Oke. Di Rootcast ke-11 ini saya tutup dulu. 1, 2, 3. Close your eyes. Close space.